Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama saya Mutiara Aulia di podcast Opini, obrolan pendidikan Islam masa kini. Di sini saya akan menemani sahabat Opini semua dengan menyuguhkan beberapa informasi yang menarik, tentunya dengan bernuansakan Islami. Tapi sebelum itu izinkan saya menyapa kepada sahabat Opini semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabat Opini, kali ini kita akan membahas judul tentang bagaimana sih tata cara berbuka puasa sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Yayat Hidayat, SPDI MPDI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Sebaliknya. Alhamdulillah Bapak baik juga. Sehat ya. Amin amin insya Masih Allah kuat Bapak. puasanya? Amin Pak, alhamdulillah masih kuat Pak. Bapak Yayat ini jauh-jauh loh teman-teman sahabat Opini, datang dari Pangandaran berbagi ilmu bersama kita di podcast Opini. Kebetulan beliau juga merupakan pengurus dari PCNU Kabupaten Pangandaran. Bukan begitu Bapak? Betul? Di LPTNU-nya saya, di Lembaga Perguruan Tinggi NU. Oh baik, dan beliau juga merupakan salah satu dosen Manajemen Pendidikan Islam di Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Nih Pak, ngomong-ngomong sekarang kan masih dalam suasana bulan Ramadan nih Pak. Nah banyak sekali nih orang-orang, mungkin sahabat Opini di rumah belum tahu bagaimana sih sikap Nabi Muhammad gitu, yang bisa kita teladani nih Pak ketika berbuka puasa. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak? Oke, baik teman-teman pendengar sekalian yang berbahagia. Yang pertama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah SWT selalu memberkahi langkah-langkah kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya saya mengutip sebuah ayat Al-Quran yang sudah familiar dengan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Alhamdulillah syukurillah. Sekali lagi mungkin saya di sini secara pribadi sekali lagi mengucapkan selamat melaksanakan ibadah saum di tahun ini, tahun 1445 Hijriah. Ya. Ada beberapa hal amalan terkait di bulan Ramadan ini, lebih khusus di waktu iftar ya, di waktu berbuka puasa, di mana kita sekalian malah terlena bobokan dengan kebiasaan yang sudah mendarah daging dengan kita. Lebih khusus orang Sunda ya, dengan bahasa ngabuburit. Betul sekali Pak, ngabuburit sudah menjadi ciri khas Pak itu. Iya. Tapi itu tidak salah gitu ya. Maksudnya kearifan lokal kita kemas gitu sebaik mungkin. Karena bagaimanapun ngabuburit itu ya bahasa kita, artinya menunggu waktu maghrib gitu, bukan ngabubur berit ya. Tapi lebih ke bagaimana kita menunggu waktu detik per detik. Karena sekali lagi bahwa waktu iftar ini, waktu berbuka puasa ini waktu yang luar biasa gitu. Rasulullah SAW sampai mengatakan bahwa doa yang pasti dikabul itu adalah salah satu waktu iftar. Waktu berbuka ya, puasa. Waktu berbuka puasa. Begitu. Makanya banyak
amalan-amalan yang bisa dilakukan menjelang berbuka puasa. Di antaranya adalah memperbanyak doa. Ya, ini yang paling penting nih. Jadi daripada teman-teman keliling pantai Pangandaran ngabisin bensin, itu kan lain ceritanya ya. Iya betul Bahkan sekali, jangan-jangan malah puasa kita jadinya batal gitu kan, malah jelalatan melihat kiri kanan banyak yang aneh-aneh begitu. Nauzubillahiminzalik ya Pak. Jadi itu yang pertama, melaksanakan banyak doa di situ. Ya. Jadi kalau tadi yang kedua, ayat yang kedua saya sampaikan tentang ayat doa itu, bahwa yang dikatakan tadi, wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a, dan seterusnya. Ya. Maka yang artinya adalah apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya itu aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya. Ini bulan puasa luar biasa ya. Selain syahrut tarbiyah, juga dikatakan adalah syahrud doa. Ya, mustajabnya doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik per detik itu dihitung dengan doa-doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat, kan begitu. Iya, betul. Ya. Terus apa lagi? Nah Pak, tadi kan Bapak berbicara mengenai ketika di waktu iftar itu doa kita akan terkabul ya Pak. Nah kadang nih ada beberapa juga sahabat opini yang masih bingung karena perdebatan di mana-mana nih Pak. Ketika kita akan berbuka puasa nih Pak, apa yang harus didahulukan gitu? Apakah berdoa terlebih dahulu terus kita makan dan minum, ataukah kita makan dan minum terlebih dahulu lalu kita berdoa? Nah ini masih jadi perdebatan nih Pak. Oke. Jadi segala sesuatu kebaikan gitu kan harus diawali dengan ucapan menyebut nama Allah. Ya, betul, itu yang sekali. Paling penting itu. Poin penting di situ. Ya, ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika berbuka puasa itu sebagian yang mengatakan, ya, kita sering mendengar kata-kata berbuka dengan yang manis-manis, kan begitu. Betul sekali Pak. Walaupun kita udah manis. Maksudnya di sini kadang-kadang kita salah kaprah gitu kan. Maaf kata ya, di bulan Ramadan yang namanya meja itu penuh dengan menu yang luar biasa. Yang manis-manis dari mulai rujak, cingur, terus kolak. Betul. Segala macam. Es campur ya kan? Semuanya serba manis. Padahal Rasulullah sendiri hanya menyarankan berbuka dengan kurma yang segar, atau kalau enggak kurma yang kering, atau kalau tidak ada sama sekali ya dengan air. Kan begitu. Jadi sunahnya begitu. Maka untuk sunahnya itu sendiri itu juga dalam perdebatan, betul apakah itu di awal atau setelah kita makan mencicipi makanan itu sendiri ya. Yang doanya kita sering pasti udah paham ya, doa-doa ketika berbuka itu kan diantaranya Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu, dan seterusnya. Maka saya kira itu sah-sah saja, beberapa pendapat bisa melakukan itu. Artinya kita bismillah langsung mencicipi dan doa, atau doa dulu sebelum mencicipi, begitu kan. Yang penting di situ ada doa ya. Iya, jadi betul. Doa adalah salah satu bentuk kehambaan kita sebagai manusia. Artinya kita butuh dengan Allah, kita memohon kepada Allah untuk kebaikan. Apalagi makanan yang kita penuh satu meja itu yang kadangkala habis berbuka kan perut kita penuh, ya akhirnya kita tidak mampu sholat berikutnya gitu. Betul. Makanya saya jujur, saya di kampung, saya di Parapat Pangandaran ya. Saya selama hidup saya di sana belum pernah mungkin makan yang namanya iftar di rumah. Karena alhamdulillah masyarakat di sana itu menyediakan makanan berbuka dari mulai kurma dan sebagainya. Jadi seluruh jamaah itu 15 menit sebelum beduk ditabuh begitu sudah duduk-duduk melakukan kegiatan itu kan yang paling penting di situ, memperbanyak zikir, membaca tadarus Al-Qur'an, itu poinnya di situ sebetulnya. Bukan jalan-jalan ke Kelayangan Mapai Pantai. Banyak sekali. Maka keberkahan di situ. Alhamdulillah saya kayaknya nggak pernah ya berbuka di rumah gitu. Dan
artinya hanya mengenyangkan, ya istilahnya meluruskan saraf-saraf perut lah, nggak sampai kenyang. Jadi artinya alhamdulillah setelah minum makan secukupnya kurma, dan kita lanjut dengan sholat maghrib gitu. Jadi jangan sampai puasa iya tapi sholatnya telat gitu. Itu juga masalah. Walaupun ada yang mengatakan kita kan kalau lapar juga nggak khusus sholatnya. Iya, nggak fokus iya, sholatnya. Nggak fokus. Tapi kan juga harus jangan terlalu kenyang juga begitu. Jadi dibatasi. Gitu. Oke. Jadi sudah terjawab sudah ya buat teman-teman sahabat opini, bagaimana sih apa yang harus didahulukan, apakah doa terlebih dahulu atau makan terlebih dahulu. Jadi tidak ada ketentuan yang misalkan ketika kita makan terlebih dahulu maka puasanya akan batal, tidak. Yang penting tergantung pada niatnya kita ya Pak, berdoa. Iya. Bagaimana kitanya. Dan yang kedua, ini perlu saya sampaikan, tadi itu berzikir ya. Jadi sebelum kita masuki, ya artinya menjelang iftar itu kita berbuka, itu melakukan memperbanyak zikir, zikrullah. Kan begitu. Ini ada satu hadis yang mengatakan bahwa dari Abdullah bin Bushr radhiyallahu an, seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini telah banyak bagiku, maka beritahukan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang selalu. Maka beliau menjawab, hendaklah lisanmu selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis daripada hadis At-Tirmidzi. Ya. Insyaallah ya, dengan kita selalu ingat kepada Allah ya, zikir-zikir yang sering kita dawamkan ini luar biasa, membuat hati kita kan menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub ya. Tenang hati kita itu. Inilah nuansa Ramadan, kita selalu berzikir. Dan yang ketiga itu adalah dengan tadarus atau membaca Al-Qur'an. Ini dikatakan bahwa bulan ini adalah bulan Syahrul Quran gitu. Bulannya Al-Qur'an. Jadi ya minimal yang enggak khotam setahun 10 kali, apalagi alhamdulillah yang bisa khotam setiap bulan kan begitu. Masya Allah. Itu kan aturannya gampang sebetulnya. Kalau mau khotam setiap bulan, setiap hari ba'da sholat fardu baca 4 lembar. Itu bisa tuh. Ya, karena artinya itu bisa mencapai jumlah 4 kali 5 itu berapa itu? Kali 5 waktu. Berarti 20 ya. 20 nah, betul 20 kali 3 itu 600. Artinya bisa itu khotam 1 bulan sekali sebetulnya kalau kita mau. Nah, ini sekarang waktunya minimal Ramadan 1 kali 1 khotam ya. Mudah-mudahan ya, insya itu Allah bisa ya. diusahakan ya Pak. Dan yang paling penting 1 kali lagi tambahannya ya adalah amalan di waktu iftar itu adalah memberi makan orang yang berbuka puasa. Ini kalau bisa ya, alhamdulillah. Kalau di Pangandaran itu suka hampir berjejer orang bagikan makanan kayak gitu ya, kayak apa namanya itu yang manis-manis itu, kolak apa gitu iya, kan, kelompok-kelompok masyarakat termasuk di masjid-masjid sudah disediakan. Karena ini luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ini luar biasa ya. Begitu hebat sekali ya Pak pahalanya bagi orang yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Ya Allah. Baik sahabat opini dan Bapak Yayat yang sudah memberikan ilmu yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dilaksanakan oleh sahabat-sahabat opini semuanya. Itulah tadi mungkin akhir dari perbincangan kita pada podcast kali ini. Buat sahabat-sahabat opini, pantengin terus channel Stitnu Al-Farabi Pangandaran, jangan sampai ketinggalan. Karena apa? Karena kita akan menyuguhkan informasi-informasi yang sangat luar biasa tentunya, dan bisa menemani sahabat opini semua di bulan Ramadan ini agar mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya bila misalkan ada salah kata dalam pengucapan podcast kali ini. Saya Mutiara Aulia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.